Pak Menteri, kami mohon efisiensi yang untuk Aceh agar bisa dikembalikan untuk tahun 2002. Kan saya udah bilang waktu itu akan kita ini ya, kan saya hanya belum berani ngomong ke presiden nih. Tapi ini kan dananya udah ada nih. Jadi dana bukan kendala, Anda pakai aja, nanti saya pasti ngomong, atau minta aja Pak Ketua yang ngomong tuh, pasti lebih cepat. Saya pikir kalau Bapak bisa mutusin sekarang ya kita, tapi mesti lapor ke presiden apa ya? Bapak lapor ke presiden lah, saya lapor dikit-dikit. Jadi tapi udah dihitung di kita, hitungannya kita bisa efisiensi kita hilangkan jadi sama dengan tahun lalu. Untuk Aceh ada tambahan 1,7 triliun, 1,8 triliun untuk wilayah Aceh. Karena ini kan daerah bencana, harusnya nggak ada masalah. Jadi menurut saya posisinya seperti itu. Terus untuk pasca bencana kan estimasi awal kebutuhannya 51 triliun. Yang saya dapat sampai sekarang ya. Itu bisa dipenuhi dari pemanfaatan alokasi hasil prioritasi APBN itu sekitar 50 triliun lebih. Itu uang-uang yang untuk rapat-rapat nggak jelas saya bilang dulu. Kita juga relokasi anggaran untuk infrastruktur, kementerian lembaga dan infrastruktur 2026. Ini diprioritaskan untuk pembangunan kembali infrastruktur di 3 provinsi yang terdampak ini. Kemudian saya bilang tadi BNPB punya cadangan 5 triliun. Tapi saya usul ke kementerian lembaga kayak PU yang lain-lain, kalau ada punya proyek yang di Aceh dipercepat aja. Semua kementerian lembaga jadi nggak ada masalah. Masalah bos dari Kemendikbud tadi Disdasbud ya? Apa? Dasmen. Ganti dulu ya. Soalnya saya zaman dulu. Taunya Dikbud aja. Dikdasmen. Bos itu pasti kita carikan setelah kita menerima permintaan dari Anda. Jadi Anda percepat permintaannya ke saya, langsung saya keluarkan itu bosnya. Jadi harusnya saya yang balik tanya ke Anda. Untuk Aceh, tolong dipercepat supaya bisa saya keluarkan lebih cepat. Suratnya sudah dikirim Pak Menteri. Sudah dikirim suratnya. Kapan itu? Pak Dirjen. Kapan? Tanggal 7. Tanggal 7? Betul Pak. Tanggal 7 ada apa? 2 hari yang lalu. Oh, harusnya tanggal 31 Desember, tanggal 2 saya keluarin. Pak Menteri. Kalau gitu Anda boleh protes. Kalau sekarang masih baru. Yang tadi yang diusulkan tuh efisiensi yang transfer ke Aceh. TKD. Yang TKD. Ya. Jadi permohonan untuk tidak dipotong seperti wilayah lain. Oke. Itu kan potongnya cukup besar. Anda kena berapa rata-rata? 30, 40%? Nggak banyak itu. Jadi kita hitung akan ada tambahan sekitar 1,7. Harusnya sih nggak ada masalah. Sekarang tapi nggak terlalu yang gimana? Boleh kan? bentar nih. Boleh. Ya. Bentar. Karena ya. Halo, selamat pagi Pak.
Kalau saya kan nggak bisa telepon, beliau yang bisa telepon. Pak Ketua, saya nanya tadi, Bapak minta persetujuan sama pemerintah? Kayaknya minta persetujuan, jadi clear. Jadi untuk tahun ini anggaran Anda akan penuh seperti tahun lalu, nggak dipotong. Jadi dapat 1,6, 1,7 kalau nggak salah. Ya? Iya. Dulu kan saya janji saya mau bicara, belum sempat kesana sini soalnya barusan Pak Ketua udah telepon dan Pak Presiden bilang setuju. Jadi aman Anda semuanya. Ini tindak lanjut rapat kemarin ya, yang saya lalai baru Pak Ketua yang menjalankan. Terima kasih Pak Ketua. Tapi udah kita hitung semuanya secara anggaran bisa, nggak ada masalah. Terus saya mungkin bicara sedikit Pak tentang ini. Kepres Satgas Percepatan Rehabilitasi. Ini saya cuma mau bacakan sedikit mekanismenya karena banyak yang bingung, saya juga bingung sebetulnya awalnya. Yang saya perlu bacakan di sini, mekanisme kerjanya adalah usulan dari masing-masing bidang disampaikan ketua bidang kepada ketua tim pelaksana. Nanti ketua tim pelaksana menyampaikan usulan kepada ketua tim pengarah untuk ditetapkan. Agak bertele-tele juga ya, tapi kayaknya begini ini prosedurnya ya. Terus anggaran pelaksanaan tugas Satgas diusulkan oleh ketua tim pelaksana dan pimpinan KL terkait kepada Menteri Keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan ya. Terus segala pendanaan untuk pelaksanaan Kepres ini bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah. Yang saya ingin bacakan lagi adalah prosedur penganggaran rehab rekon pada DIPA Kementerian Lembaga. Ini beda dengan punya Anda ya, Anda belanja langsung aja. Siap. Yang tadi besok bisa ya? Pak, lagi. Siap, Pak. Sesuai Kepres nomor 1 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, Kemenko PMK bertindak sebagai Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas dan Mendagri sebagai Ketua Tim Pelaksana untuk harmonisasi program bagi kementerian lembaga yang akan menyalurkan bantuan. Yang kedua, berdasarkan program dan rencana kerja anggaran yang telah mendapat persetujuan Satgas, KL yang mendapatkan penugasan menyampaikan usulan anggaran kepada Menkyu. Jadi sana terus sini Pak. Kemudian yang ketiga, pemenuhan anggaran dapat menggunakan RO khusus dan atau ABT dari BABUN. Ya. Pimpinan Kementerian Lembaga menerbitkan surat keputusan Menteri atau pimpinan lembaga dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk menggunakan anggaran yang ada pada RO khusus. Yang kelima, dalam hal anggaran RO khusus tidak mencukupi, Kementerian Lembaga melakukan optimalisasi dari alokasi anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pemulihan pasca bencana di Sumatera. Yang keenam, terhadap hal anggaran KL tetap tidak mencukupi, pimpinan KL dapat mengajukan anggaran belanja tambahan kepada Menteri Keuangan. Jadi mungkin itu prosedur yang mesti diikuti oleh kementerian lembaga ke depannya supaya semuanya clear. Mungkin demikian update dari kami Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.